Cerita bermula dengan memperlihatkan seorang pria bernama Kyle yang sedang membawa istrinya bernama Jailin liburan di Vietnam yang bertempat di sebuah bungalow di atas laut. Yang mana tujuan Kyle membawa Jailin liburan ke Vietnam ini untuk menenangkan pikirannya, karena beberapa minggu lalu Jailin kehilangan anaknya saat melahirkan. Di mana malam itu Kyle meminta kepada istrinya bahwa selama berada di sana Jailin harus menghabiskan waktunya untuk bersenang-senang supaya dirinya lupa tentang kematian anaknya itu. Keesokan harinya Kyle pun menemani istrinya jalan-jalan dengan penuh kebahagiaan. Di mana hari itu setelah selesai mandi, Kyle yang hendak naik ke atas batu karang kakinya terpleset hingga berdarah. Melihat kaki suaminya berdarah, Jailin pun merasa ngeri, karena itu mengingatkan pada kejadian dirinya saat kehilangan anaknya. Disebabkan istrinya masih trauma dengan kejadian itu, lantas Kyle pun menenangkannya. Malamnya Jailin mengungkapkan kepada suaminya bahwa dirinya ingin pulang, sebab meskipun dirinya liburan akan tetapi kejadian tentang kehilangan anaknya itu tidak bisa dilupakan. Mendengar itu, Kyle yang sangat mencintai istrinya pun menyetujuinya bahwa besok mereka akan pulang. Di mana malam itu Jailin mendapat telepon dari petugas hotel yang menawarkan kepada mereka yang mana jika mereka mau maka mereka bisa pindah dari bungalow itu ke hotel yang lebih aman. Disebabkan cuaca sangat buruk, ditakutkannya akan datang badai. Mengetahui itu, suaminya pun meminta kepada Jailin agar tetap tinggal di bungalow tersebut. Karena menurut Kyle meskipun badai akan datang namun itu tidak akan besar. Mendengar itu Jailin pun setuju walaupun sebenarnya dirinya merasa khawatir. Namun ternyata dugaan Kyle salah, tak lama badai dahsyat datang melanda resort tersebut. Dalam keadaan semacam itu, Kyle yang hendak meraih tangan istrinya kakinya tertimpa oleh ranjang. Lantas saat itu Jailin pun berniat menghubungi petugas hotel, akan tetapi naasnya teleponnya mati karena sudah terendam air. Saking dahsyatnya badai itu, akhirnya tali yang mengikat bungalow itu pun terputus hingga membuat Jailin yang ada di dalamnya dibebet ke lantai. Selepas terbangun, Jailin menemukan bahwa bungalow mereka hanyut menjauh dari daratan. Mengetahui itu, suaminya pun mengajak Jailin keluar dari bungalow tersebut dan berenang menuju pantai sebelum mereka keburu hanyut jauh. Akan tetapi dengan tegas Jailin menolak dan lebih memilih berteriak meminta tolong. Ketika Jailin naik ke jendela, bungalownya menabrak karang hingga Jailin pun terjatuh. Melihat bungalonya hendak kembali menabrak karang, Kyle pun terpaksa melepaskan istrinya. Lalu saat itu dengan cepat Jailin pun kembali naik ke bungalow. Dan di sini dirinya merasa sedih ketika menemukan kaki suaminya terluka dan terus mengeluarkan darah. Lantas Jailin pun membalut luka suaminya itu agar tidak terus mengeluarkan darah. Keesokan harinya Jailin menemukan bungalow mereka sudah hanyut jauh dari daratan. Menyadari itu, Kyle pun meminta kepada istrinya agar tenang dan terus bertahan supaya mereka tetap hidup. Kemudian saat itu Jailin pun turun ke laut. Dan di sini Jailin menemukan 2 botol air untuk minum mereka. Selain itu dirinya juga berhasil mengambil tasnya. Setelah istrinya naik ke atas, Kyle pun mengungkapkan kepada Jailin bahwa Jailin jangan merasa khawatir sebab bungalow yang mereka naiki ini cukup besar, jadi pastinya tim penyelamat akan mudah menemukan mereka. Di hari kedua, Jailin menemukan ada sebuah pesawat yang melewat ke laut tersebut. Melihat itu, Jailin pun menyuruh suaminya agar menyalakan api menggunakan botol air minum dengan memanfaatkan sinar matahari. Akan tetapi karena masih pagi, mereka pun gagal menyalakan api. Tentunya kenyataan itu membuat Jailin merasa kesal.
Siangnya Jailin menemukan ada sebuah kapal yang melewat ke laut tersebut. Kemudian di sana Kyle pun kembali mencoba menyalakan api dengan menggunakan cara seperti sebelumnya. Dan kali ini usaha Kyle berhasil, terlihat api pun menyala. Karena ditakutkannya kapal itu keburu jauh, Jailin pun menyuruh suaminya agar membakar semua barang-barang yang ada di sekitarnya. Hingga bungalow mereka pun kebakaran. Disebabkan api tidak bisa dipadamkan, akhirnya mereka pun terpaksa ngajol ke laut. Jailin dan Kyle yang kala itu ngajol ke laut, terlihat mereka berusaha tetap terapung dengan berpegangan ke lantai bungalow yang tersisa. Dalam keadaan ketakutan di sana, Jailin menemukan luka yang ada di kaki suaminya kembali mengeluarkan darah. Mengetahui itu, Kyle pun ngojai mau mengambil kain untuk mengganti pembalut lukanya agar tidak ada ikan hiu yang mengikuti mereka. Namun naasnya ketika Kyle hendak mengambil kain itu, dirinya melihat seperti ada seekor hiu yang mendekat. Tentunya hal itu membuat Kyle ketakutan. Kemudian istrinya pun mengajaknya mendayung menggunakan tangan menuju bagian lantai bungalow yang lebih besar. Tatkala sedang berusaha untuk mencapai lantai kayu itu, mereka menemukan ada beberapa ekor hiu mengejar mereka. Namun setelah mereka berhasil mencapai lantai kayu tersebut, ternyata yang mengejar mereka itu bukanlah ikan hiu melainkan lumba-lumba. Tentunya kenyataan itu membuat Kyle merasa kesal karena sudah tertipu. Di sisi lain dirinya juga merasa senang sebab jika tadi itu adalah hiu, pastinya mereka tidak akan selamat. Kemudian di sana Jailin mengungkapkan kepada suaminya kenapa sampai sekarang tim penyelamat belum juga datang untuk menyelamatkan mereka. Kyle menjawab bahwa Jailin harus sabar, sebab pastinya sekarang tim penyelamat sedang melakukan pencarian untuk menyelamatkan mereka. Mendengar itu, istrinya yang tadi merasa khawatir pun menjadi tenang. Lalu Jailin pun meminta maaf kepada suaminya. Karena gara-gara dirinya ingin liburan ke Vietnam, kini mereka berdua jadi terdampar di tengah laut yang jauh kemana-mana. Kyle mengatakan bahwa Jailin tidak perlu meminta maaf disebabkan apa yang sedang mereka alami sekarang ini sudah merupakan takdir dari Sang Pencipta yang tidak akan pernah bisa diubah. Selepas mengobrol, mereka yang kelelahan pun tertidur dengan sangat pulas. Akan tetapi naasnya baru saja mereka tertidur, tiba-tiba seekor hiu muncul memotong rakit mereka hingga menyebabkan Jailin dan suaminya terpisah. Yang mana tatkala Jailin hendak mendekati suaminya, seekor hiu kembali muncul dan menarik Kyle. Melihat itu, dengan sekuat tenaga Jailin pun berusaha menolongnya. Sampai akhirnya suaminya pun muncul kembali ke permukaan. Kemudian saat itu Jailin pun membawa suaminya pergi meninggalkan laut tersebut. Saking kelelahannya mendayung kala itu, Jailin pun tertidur. Dan saat terbangun, Jailin menemukan mereka sudah berada di pantai. Dan tatkala Jailin hendak membangunkan suaminya, naasnya ternyata suaminya sudah meninggal karena kehabisan darah, disebabkan kedua kakinya buntung dimakan oleh hiu. Dengan perasaan sedih, lantas dirinya pun membawa suaminya itu menepi. Dikarenakan tidak bisa menahan rasa sedih, akhirnya di sini Jailin pun pingsan. Di mana malam itu saat Jailin masih tergeletak belum sadarkan diri, air pasang menarik tubuh Kyle ke laut. Paginya ketika terbangun, Jailin menemukan tubuh suaminya sudah hanyut di laut. Dan sebelum dirinya dapat mengambilnya, tiba-tiba hiu datang memakan tubuh suaminya itu, membuat Jailin yang melihatnya semakin merasa sedih sekaligus ngeri. Beberapa saat kemudian tanpa disadari tiba-tiba air pasang. Menyadari itu, Jailin pun langsung bergegas menuju pantai. Dan tatkala dirinya hendak mencapai pantai, sialnya seekor hiu datang menyerangnya. Kemudian Jailin pun mengambil batu karang dan menghajar hiu tersebut hingga hiu itu mundur. Setelah mengikat luka yang ada di kaki kirinya, Jailin pun berjalan menelusuri pantai tersebut. Sesudah jauh berjalan, di sini Jailin menemukan ada seorang nelayan bernama Kondi sedang tidur di perahunya. Melihat itu tentunya Jailin pun merasa bahagia dan langsung naik ke perahunya. Kemudian dirinya membangunkan Kondi lalu meminta agar mengobati kakinya dan mengantarkannya pulang. Karena tidak punya alat untuk menjahit, di sini Kondi pun terpaksa menggunakan kail mata pancing untuk menjahit luka yang ada di kaki Jailin itu hingga membuat Jailin ngoceak kesakitan. Gila ya.
Setelah mengobati Jailin, Kondi pun menyelam untuk mengambil perangkap ikannya. Akan tetapi sebelum usaha Kondi berhasil, seekor hiu besar datang menyerangnya, membuat Jailin yang berada di perahu melihatnya merasa ngeri. Yang mana saat Kondi muncul ke permukaan, Jailin pun mencoba menariknya ke atas perahu. Namun sialnya usahanya tidak berhasil, yang ada dirinya malah ketarik ke laut. Dengan kemampuan yang dimilikinya di sini, Jailin berhasil kembali naik ke perahu. Dan tatkala dirinya hendak menarik Kondi, hiu itu muncul menyerang dan memakan Kondi. Melihat itu dengan cepat, Jailin pun menarik jangkarnya dengan tujuan mau kabur meninggalkan laut tersebut. Namun sialnya ketika Jailin hendak mendayung, hiu itu kembali menyerang. Lantas Jailin pun melawannya dengan senjata milik Kondi. Meskipun dirinya sudah melukai hiu itu, akan tetapi hiu itu tidak kapok dan malah muncul lagi membalikkan perahunya. Dalam keadaan panik, Jailin pun melilitkan tali jangkar itu ke tubuhnya agar tidak tenggelam. Tak lama hiu itu kembali menyerang dan tanpa sengaja melahap jangkar tersebut hingga tertusuk dan mati, membuat saya yang melihatnya sangat merasa puas. Lantas saat itu Jailin pun melepaskan tali jangkar tersebut, kemudian menaiki perahu itu hingga tak lama Jailin pun menemukan daratan yang berpenghuni. Melihat kenyataan itu, Jailin pun benar-benar merasa lega karena sekarang dirinya sudah selamat. Tamat ending yang sangat mengsedihkan. Halo, saya kasihan sih kepada si Jailin, nasibnya sudah niatnya mau liburan untuk menenangkan pikiran karena sudah kehilangan anaknya, sekarang kehilangan suami tercintanya lagi. Waduh, sungguh nasibnya itu pedih sekali. Ya, mungkin setiap cobaan yang diberikan Tuhan kepada hambanya pasti ada jalan keluar dan hikmahnya. Maka dari itu, setiap cobaan meskipun berat itu kita harus menerimanya dengan sabar, walaupun itu pahit, pedih, dan ya kalian juga tahu mungkin seperti apa rasanya kalau sedang dicoba. Tapi tetaplah semangat dan jangan lupa pantengin terus channel Tak Hanya Singgah menonton film-film survival biar menjadi inspirasi dan motivasi untuk tetap bertahan hidup di dunia yang fana ini. Oke, akhiri saja saya Boy pamit dari ruang dengar Anda. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.